Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram Nusantara. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas cerita tentang pesugihan sate gagak. Sebelum kalian lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan cerita yang lain dari channel ini. Pesugihan sate gagak. Wawan sesekali menendang kaleng kosong di depannya. Wajahnya lesu, tatapan mata kosong hingga berjalan seperti mengikuti datangnya arah angin. Hari itu merupakan kejadian tersial dalam hidup Wawan. Bagaimana tidak, motor yang sehari-hari dipakai untuk mengojek diambil oleh pihak leasing karena tidak bisa membayar. Kemudian rumah kontrakan sepetak di belakang pabrik sudah diancam harus dibayar dalam waktu dekat. Kalau tidak, dia harus keluar dari rumah itu. Dia mendongak ke atas mempertanyakan nasibnya. Apakah bisa bertahan di saat seperti ini? Wawan pun menyadari betapa menyesalnya dia meninggalkan keluarga di kampung untuk merantau ke kota, tetapi malah menjadi sengsara. Siang itu, sebelum pulang ke rumah, dia mampir ke warung kopi langganan milik Mas Darto. "Mas, kopinya satu, kayak biasa," ujar Wawan. "Siap, bro." Melihat raut muka yang lesu dari Wawan, lantas Mas Darto mempertanyakan dan duduk di meja kayu samping Wawan. "Kenapa lagi lu, Wan? Jangan diketuk gitu mukanya." Bukan apa-apa. Cuma lagi mikirin aja gimana cara dapetin uang buat bayar kontrakan," ucapnya. Dengan berbisik-bisik, Darto menyarankan untuk melakukan pesugihan sate gagak karena baru-baru ini tetangganya melakukan hal klinik itu dan ternyata ampuh. Mendengar saran dari Mas Darto, sontak saja Wawan kaget bukan main. Dia berpikir masih adakah orang yang percaya hal mistis seperti itu. "Kalau mau, besok lu gue kenalin sama orang saktinya," ucapnya. "Oke deh mas, besok kalau jadi gue samper ke sini ya," ujarnya. Selama perjalanan pulang, Wawan dibuat bingung. Di dalam hatinya yang terdalam tidak meyakini apa hal seperti itu masih ada. Tetapi di sisi lain, dia juga berpikir jika dia bisa mendapatkan uang secara cepat untuk membayar kontrakan, agaknya itu bisa jadi pilihan yang pas. Keesokan hari, Wawan menyambangi rumah Darto, pertanda jika dia menyetujui untuk melakukan pesugihan. Mereka berdua lantas ke rumah orang yang dikenal sakti itu. Di sana Wawan bertanya kepada orang yang dipanggil Mbah itu. "Maaf, namanya gua samarin. Jika pesugihannya menubalkan nyawa, dia tidak mau. Karena buat apa punya uang, tetapi ujung-ujungnya mati." Lalu Simbah pun menjelaskan jika pesugihan sate gagak tidak masuk pesugihan ilmu hitam. Yang dibutuhkan hanya keberanian dan kekuatan mental dari si pelaku. Nantinya, Wawan harus menjalani sebuah ritual di sebuah pemakaman, karena itu menjadi tempat berkumpulnya jin dari alam gaib. Selain itu, saat melakukan ritual, Wawan tidak diperbolehkan untuk membaca doa-doa yang diajarkan oleh agama. Ia diharuskan untuk fokus ke tujuan mendapat kekayaan. Setelah perjanjian dengan Simbah, sebelum malam datang, Wawan terlihat sibuk mempersiapkan segala ritualnya. Setelah itu pun, Wawan mempersiapkan semuanya. Segala ritualnya, mulai dari burung gagak dan bumbu-bumbu tipis penusuk sate arang hingga tempat panggangan sate. Singkat cerita, pertama-tama Wawan bingung mengapa harus burung gagak yang dia pakai dalam ritual ini. Namun sekarang dia menyadari jika gagak dijadikan persembahan karena tubuhnya berwarna hitam, layaknya ayam cemani yang identik dengan hal berbau mitos. Langkah pertama, dia pisahkan antara daging gagak dengan darahnya di mangkok. Kemudian dia memotong daging gagak menjadi beberapa bagian. Ia mengingat kata Simbah kalau bisa berbentuk potongan yang besar, karena makhluk gaib suka dengan porsi yang besar. Setelah tusukan sate tersebut lengkap, lantas Wawan mengeluarkan alat-alat pembakaran ke gerobak kecil yang sudah dia pinjam dari temannya.
Satu demi satu perlengkapan yang ia akan gunakan sudah selesai. Sekarang tinggal mental yang kuat yang harus Wawan miliki. Malam pun tiba, tepatnya pukul 12. Wawan mulai menuju ke pemakaman sepi yang jauh dari rumah warga ataupun jalan raya. Di sana dia buru-buru melepaskan seluruh pakaiannya hingga tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Saat ini dengan keadaan tanpa sehelai benang, Wawan bersama gerobak kecilnya berjalan mengitari area pemakaman. Di sana terdengar jelas suara burung dan jangkrik yang saling bertautan. Ada perasaan takut di hati Wawan, tetapi dia ingat perkataan Mbah bahwa dia harus melakukan sebagaimana tukang sate menjajakan dagangannya. Tak lupa sebelum berteriak layaknya tukang sate, Wawan melumuri daging gagak dengan darah yang sudah ditampung di mangkuk sebelumnya. "Sate gagak! Sate gagak, ayo dibeli!" teriak Wawan di keheningan malam. Dia harus terus-menerus melakukan perkataan tersebut sampai makhluk penunggu makam menghampiri dan memakan dagangannya. Tak lupa di tangan kiri Wawan sudah diletakkan uang 100 ribuan sebagai bentuk nantinya si makhluk gaib harus membayar dengan pecahan uang tersebut. Tanda-tanda kehadiran sosok dari dunia lain mulai dirasakan oleh Wawan. Bau anyir mulai tercium hingga udara dingin tambah menusuk tubuh Wawan yang tidak dihalangi dengan sehelai benang. Dia mengingat kata-kata Simbah, jika tanda sudah muncul, segera berkata berapa harga sate yang dijual. Nantinya harga tersebut yang akan Wawan dapatkan dari ritual persugihan sate gagak tersebut. Jangan lupa beri harga rasional layaknya berjualan dengan manusia. "Sate gagak, harganya 100 juta, silahkan dibeli," ucap Wawan dengan terbata-bata karena di ujung beberapa tempat dia berdiri sudah ada makhluk berukuran 10 kali lebih besar dari tubuh Wawan dengan bulu lebat yang menutupi sekujur tubuhnya. Kaki Wawan mulai bergetar, tangannya mulai lemas saat mengipas sate yang dijual. Keringat dingin turun dari atas kepala. Sosok tinggi besar itu menghampiri Wawan. Hembusan nafasnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena lebih tercium seperti tumpukan bangkai di tempat sampah. Satu demi satu sate gagak buatan Wawan dimakan makhluk itu. Setelah selesai, peristiwa yang tidak dibayangkan Wawan terjadi. Karena di dalam gerobaknya sudah ada tumpukan uang ratusan ribu memenuhi bagian dalam. Dia tidak menghitung beberapa jumlahnya, tapi yang pasti uang tersebut sudah lebih dari cukup untuk membayar kontrakan. Setelah kejadian itu, hidup Wawan perlahan berubah. Dia mulai membeli motor, terbebas dari biaya kontrakan selama 5 tahun hingga mempunyai toko sendiri di depan rumah. Hidupnya kini jauh lebih senang seperti tanpa beban. Namun di saat dia merasa mempunyai kebebasan secara finansial, hal yang tak terduga terjadi. Pasalnya setiap hari dia selalu bermimpi didatangi oleh berbagai bentuk makhluk astral yang terlihat melotot ke arah dirinya. Wawan merasa hidupnya tidak tenang, seperti hampir gila. Hingga hari ini tepatnya di pukul 12 malam, dia terbangun karena bermimpi makhluk yang pernah dia temui di pemakaman. Makhluk itu terlihat berteriak dan menunjukkan taring giginya ke arah Wawan. Wawan membuka matanya, namun tak disangka tepat di depan kepala Wawan ada sosok yang kepalanya melebihi besar kasur Wawan dan berkata, "Mana sateku?" Ternyata itu tumbal yang sesungguhnya dari pesugihan ini. Dia harus merelakan jiwanya seumur hidup untuk melayani makhluk gaib hingga dia mati. Selesai. Tulisan ini merupakan reka ulang dari kisah yang berkembang di masyarakat. Kesamaan nama dan tempat kejadian hanya kebetulan belaka. Tetap waspada. Salam misteri.